Anaknya nenek digeret keluar sama petugas pemadam kebakaran gara-gara dia bikin laporan yang nggak nyata adanya. Dan di sana yang paling gongnya lagi bukan petugas pemadam kebakarannya ini aja yang geret anaknya nenek keluar. Untuk cerita lengkapnya ini jangan lupa tonton videoku sampai selesai ya. Hai guys, kembali lagi bersama aku Sang Babu Taiwan. Nah, untuk ayamnya ini nggak aku cuci ya guys, soalnya sebelum aku masukin ke dalam kulkas aku udah cuci sama aku juga udah rebus. Ini ayamnya udah matang ya guys, aku masukin ke dalam freezer biar gampang aja gitu, biar nanti pas dimasak ayamnya ini tinggal nunggu bentar aja, habis itu matang deh. Aku disuruh kayak gini sama majikan ya, bukan inisiatif aku sendiri, bukan, tapi aku disuruh sama majikan. Ya udah, sambilan kita menunggu kuah supnya ini mendidih dan ayamnya udah nggak beku lagi. Jadi di sini aku mau lanjut untuk ngajak kalian nemenin aku ngebersihin meja dapur dan juga kulkas bagian luar. Kenapa aku ngebersihin yang di bagian luarnya aja? Karena kemarin aku ada sempat ngebersihin yang di bagian dalamnya ya guys. Ya udah, sambilan aku ngajak kalian nemenin aku beres-beres kayak gini. Di sini aku mau lanjut ceritaku yang kemarin. Yang anaknya nenekku ini telepon petugas pemadam kebakaran saat akunya pura-pura pergi ninggalin rumah dengan cara aku geret koper depan dianya. Dikarenakan di sana aku udah jengkel banget sama tingkah lakunya dia, makanya aku coba dia kayak gitu. Udah guys, airnya udah mendidih, ayamnya juga udah nggak beku lagi, jadi lanjut untuk masukin sayur yang udah aku potong-potong tadi. Pokoknya kalau aku udah punya stok ayam yang udah aku rebus, terus aku masukin ke dalam freezer, ini masakanku cepet banget matangnya, nggak perlu nunggu lama-lama. Ini aja udah mau matang nih, tinggal nunggu sayurnya matang aja, habis itu tinggal kasih nenek makan deh. Untuk menu aku hari ini cuman satu aja ya guys, yaitu sup aja. Soalnya supnya ini kan ada ayam, ada sayur juga, ada kuahnya juga, jadi nggak perlu masak banyak-banyak. Dikarenakan stok sayuranku udah mulai menipis, takutnya nanti kalau aku masak banyak, menunya banyak, malah nggak nyampe 1 minggu sayur-sayuran yang udah dikasih jatah kayak gini habis. Ya yang susah kan aku guys. Jadi harus bisa irit ya sisa sayuranku untuk stok 4 hari nih. Ini ada wortel sedikit, ada kol setengah, sama kacang panjang. Kalau aku mah gampang guys, lauknya apa aja aku makan, yang penting kalau lapar ya makan gitu. Dengan 1 butir telur aja aku udah cukup banget. Ya udah, lanjut ke cerita. Setelah pemadam kebakarannya datang bersama kawan-kawannya seperti petugas ambulans dan juga petugas kepolisian. Tapi di sana pas mereka datang itu aku masih sembunyi di rumah kosong. Nah, setelah akunya dengar keributan, akhirnya aku pulang. Dan pas aku pulang itu aku tinggalin koperku di sana ya guys. Soalnya aku takut nanti kopernya itu bakalan jadi masalah besar. Kucuk, nyampenya aku di rumah, aku langsung kaget. Dikarenakan di rumahnya nenek itu bukan petugas ambulans, bukan petugas kepolisian, ataupun bukan petugas pemadam kebakaran aja yang ada di sana. Melainkan semua warga yang ada di sekitar rumahku ini juga ikutan berdatangan. Soalnya mereka kira di rumahku ini beneran ada kebakaran. Dan juga yang paling parahnya lagi, ada salah satu dari tetanggaku ini kira nenekku meninggoy. Ngadi-ngadi ya, kalau bener emang nenekku ini meninggoy ya masa aku telepon pemadam kebakaran sih? Kayak nggak nyambung aja gitu pemikirannya dia. Dan di sana saat keributan itu terjadi, aku langsung masuk ke dalam kamar. Nah, pas akunya udah masuk ke dalam kamar, aku lebih kaget lagi dong, dikarenakan di dalam kamar udah banyak banget orang. Orangnya itu siapa aja ya? Ada petugas ambulans yang sedang periksa nenek, sama ada warga juga. Dan kalian tahu guys, nenekku di sana pas diperiksa cuman bisa bengong doang. Sambilan dia bertanya, ini ada apa? Kok banyak banget orang? Udah guys, ini makanannya udah siap untuk nenek makan. Jadi aku mau lanjut untuk ngajak kalian nemenin aku suapin nenek makan ya guys. Yuk, mari ikuti. Terus di sana nggak ada satupun orang yang berani ngejawab pertanyaan dari nenekku ini. Dikarenakan mereka semua udah tahu kalau nenekku ini dikasih tahu pasti dia bakalan langsung ngedrop. Akhirnya di sana petugas ambulansnya bilang sama nenek nggak ada apa-apa. Di sini kita disuruh datang untuk periksa kesehatanmu aja. Gitu yang petugas ambulansnya bilang coy. Saking takutnya mereka lihat nenekku ini ngedrop. Ya udah, karena nenekku masih tidur jadi aku mau nunggu nasinya itu nggak panas dulu ya guys. Soalnya kan tadi lauknya baru selesai aku masak, nasinya juga masih panas, jadi kalau dikasih makan sekarang ya mana mungkin, pasti dia bakalan kepanasan guys. Sedangkan di luar rumah itu ributnya minta ampun. Dikarenakan anaknya nenek ini disuruh keluar untuk ngejelasin sama petugas pemadam kebakarannya apa yang terjadi. Dia cuman bisa duduk santai di ruang tamu. Ya udah, mau nggak mau petugas pemadam kebakaran, petugas ambulans dan juga petugas kepolisiannya ini geret anaknya nenek untuk keluar, untuk ngejelasin ke kita semua sebenarnya apa yang terjadi. Dikarenakan semua ruangan yang ada di rumah ini udah diperiksa tapi nggak ada apa-apa sama sekali guys.
Guys, kemarin kan aku sempat dikasih kaget nih sama menantunya nenek yang ngebeliin aku sayur cuman dikit doang. Mana sayurnya itu kemarin pas aku buka ada yang rusak. Aku kira itu bakalan disuruh untuk stok masak sampai 1 mingguan. Dan ternyata enggak guys, kata dia tadi, Ana, kemarin aku sengaja beliin kamu sayur sedikit, soalnya hari ini aku mau ngebeliin kamu lagi, dikarenakan besok aku nggak ada di rumah selama beberapa hari gitu guys. Dan tadi juga aku sempat bingung nih pas masak, besok sama lusa aku mau masak apa lagi ya. Dan ternyata hari ini aku dibawain sayur lagi guys. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih penantunya nenek yang baik hati dan tidak sombong. Udah, setelah anaknya nenek berhasil untuk disuruh keluar, akhirnya dia langsung ngejelasin ke kita semua kalau tadi itu dia lagi nggak sadar siapa yang dia telepon sama apa yang dia bilang. Akhirnya petugas pemadam kebakarannya di sana makin emosi dong. Soalnya ini laporannya dia udah di luar batas banget guys. Soalnya kalau petugas kepolisian atau enggak petugas ambulans yang dia telepon itu masih diterima ya sama masyarakat. Nah, kalau udah petugas pemadam kebakaran yang dia telepon kayak gini, ya gimana nggak geram coba kita semua. Akhirnya di sana dia langsung dimarahin sejadi-jadinya sama semua petugas yang datang hari itu juga. Dan bisa-bisanya juga ya, padahal ini momen yang aku tunggu-tunggu banget, tapi pas dia dimarahin kayak gitu aku merasa kayak kasihan banget. Soalnya bukan petugas pemadam kebakarannya aja yang marahin dia guys, melainkan petugas ambulans dan juga petugas kepolisiannya juga ikutan marah. Ya udah, karena aku nggak tahan banget lihat anaknya nenek ini dimarahin, akhirnya aku langsung masuk ke dalam kamar untuk lihat nenek. Dan ternyata pas aku udah masuk ke dalam kamar untuk ngecek kondisinya nenek, ternyata nenekku lagi nangis. Ya udah, di sana akhirnya aku ikutan nangis juga setelah aku lihat nenekku ini nangis. Tapi maaf ya guys, aku nangisnya ini bukan karena anaknya nenek, melainkan aku kasihan lihat nenekku ini. Paling pojok, jaga nenek. Enggak, belum 2 tahun. Berapa? Iteten. Tapi aku belum bisa bahasa. Ya udah, setelah keributan itu terjadi lumayan lama, akhirnya semua petugasnya pulang dan semua warga yang ada di sekitaran rumahku ini juga ikutan pulang. Tapi sebelum petugas kepolisiannya pulang, anaknya nenek sempat dibilangin, kalau kamu bikin laporan sekali lagi dengan laporan yang gak jelas adanya, terpaksa kami akan bawa kamu ke kantor biar kamunya langsung diproses di sana. Itu yang dibilang sama petugas kepolisiannya ini guys. Ya udah, akhirnya anaknya nenekku ini langsung disuruh masuk sama petugas kepolisiannya untuk disuruh tidur biar dianya nggak bikin huru-hara lagi. Dan bener dong, selama beberapa minggu anaknya nenekku ini nggak buat laporan sama sekali. Tapi ya itu, setelah 1 minggu anaknya nenek bikin gebrakan baru lagi. Udah aku bilang paling sadarnya dia itu cuman sebentar aja. Ya udah ya guys, untuk ceritanya aku akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih ya guys buat kalian semua yang sudah selalu setia mendengarkan ceritaku sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk tonton terus video aku yang selanjutnya. See you next time and bye bye. Bye bye guys. Bye bye.